Karena kemarin ada yang tanya gini, ada kasus ibunya janda, ya bapaknya meninggal duluan, berarti ibunya janda kan, tahu-tahu kawin, ini jandanya kaya nih, janda kaya, janda produktif nih. Nyari berondong nggak? Ya, sebenarnya suaminya nggak berondong-berondong juga, tapi takdirnya duluan. Bujang. Enggak juga. Enggak juga ya, intinya itu. Ya, menikah lah ya. Menikah. Jadi janda dapat suami lagi. Rupanya ini kan harusnya keduanya ini setelah nikah sah kan tetap saling mewarisi ini. Hanya oleh keluarga ini dianggap suami ini, suami yang baru atau bapak baru ini dianggapnya bukan ahli waris gitu. Bukan gitu. Kurang produktif kira-kira gitu. Ya, jadi seolah-olah harta kekayaan itu seolah-olah menjadi milik istri semua. Istilahnya numpang hidup lah itu ya. Ya kurang lebihnya bahasa Cuma numpang hidup. Latar-leknya begitu. Tapi ya enggak juga lah. Kan bagaimanapun juga orang suami itu kan, suami istri ini kan saling menguatkan nih. Jadi nggak bisa juga kalau istri pusing kan suami memberi masukan itu kan mahal juga gitu. Nah, akhirnya apa? Ini suami ini boleh nggak mendapat waris? Nah, boleh. Kira-kira gimana? Suami boleh dapat waris nggak? Ya kalau memang menikahnya sah kan berarti ahli waris kan? Iya dong. Saling mewarisi tadi itu. Jadi pertanyaan bukan boleh atau nggak boleh, dia ini menjadi ahli waris. Nah, tinggal nanti dipilah mana yang harta suami, mana yang harta istri. Sama dengan kasus misalnya ada duda nikah lagi sama wanita baru misalnya gitu. Pokoknya kalau dia sah perkawinannya maka dia saling mewarisi. Ada yang nanya gini, kalau istrinya lebih dari satu, Ya tetap sah ya, tetap mewariskan. Nah, kadang tapi kasus di Indonesia biasanya orang nikah lebih dari satu itu kadang-kadang. Ini pemirsa nih tolong dicatat nih. Kadang-kadang istri kedua, ketiga, keempat seringnya tidak dicatat di Kementerian Agama. Gitu ya. Seringnya. Jadi makanya ada istilah orang istri simpanan. Kok istri kok disimpan? Kulkas. Ya istri beneran lah gitu. Jadi sebenarnya mau satu, mau dua, mau tiga, mau empat, tetap ini namanya istri gitu. Atau mungkin pas prosesnya agak dipersulit, Bang. Jadi malas nulisnya. Ya, karena kan kalau di pengadilan kan harus ditanya istri pertama mengizinkan atau enggak. Nah, ini problem nih. Padahal kalau syariat itu enggak harus katanya. Iya. Tapi di negara untuk melindungi wanita maka disyaratkan gitu. Karena sering muncul problem di sana memang. Nah, oleh karena itu siapapun yang dalam konteks ini sah dia sebagai istri dan suami dari sisi agama dan dari sisi administrasi kenegaraan, maka dia sebagai ahli waris. Clear ya? Gitu. Clear ya? Ya walaupun tadi pertanyaan gimana kalau baru sebentar, ini udah tua kawin sama gadis, cuman mau ngambil hartanya, bukan ngambil hartanya, dia berhak menjadi ahli waris. Gitu. Atau dibalik, pernah lihat di berita itu, bujang kawin sama nenek-nenek. Ini viral ya? Ada viral, sampai sempat viral tuh kan. Nah sekarang gimana dia kalau nenek-neneknya meninggal duluan? Ya tetap walaupun ahli waris. Walaupun misalnya baru sebentar neneknya meninggal gitu ya tetap saking aja. Senengnya. Ya, saking bahagianya punya suami muda kan. Nah, tetap dia berhak sebagai ahli waris. Iya, clear ya. Gitu. Karena hubungan pernikahan itu menyebabkan dua orang yang tidak senasab, tidak ada hubungan sebelumnya nasab, menjadi berhak untuk mewarisi hartanya. Cuma yang ini cuma perjelas juga ya, waktu yang pertama jangan lupa untuk ditonton, perjelas juga hartanya, gitu kan? Ya. Dijelaskan harta suami yang mana, harta istri yang mana, sehingga tidak terjadi percekcokan ini harta siapa. Akhirnya bingung juga. Jadi harus dipisah dulu batas suami mana, harta istri mana, gitu.